Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku, siswa Madrasah Al-Fattah, semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekarang kita akan menerangkan tentang hindari dosa. Apa aja? Hindari dosa. Oh iya, sekalian Bapak Ibu pemirsa, penggemar YouTuber yang ada di rumah masing-masing, tolong minta subscribe-nya ya untuk kelanjutan dakwah ini dengan ikhlas dan keikhlasan diri. Itu saja. Langsung saja sekarang akan menerangkan tentang hindari dosa. Kenapa dosa itu harus dihindari? Dosa itu apa? Banyak pengertiannya. Nggak usah diterangkan. Dosa itu adalah mudahnya sesuatu yang dianggap buruk, yang dianggap yang tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan perintah agama, tidak sesuai dengan perintah negara, dan lain sebagainya. Luas sekali pengertiannya, tergantung kita menafsirkannya dan sebagainya. Jadi catat, kenapa di sini aja. Jadi orang semua yang ada hidup di dunia inginnya bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Sekaligus kita punya jiwa, inginnya apa? Punya badan, inginnya sehat. Jiwa badan yang sehat adalah badan yang tidak mempunyai penyakit. Jiwa yang sehat sama tidak mempunyai penyakit. Penyakit adalah setiap orang tidak menyukainya. Ada enggak yang sering sakit? Enggak ada. Enggak ada yang sering sakit. Semua inginnya sehat. Orang usaha inginnya lancar. Supaya sehat, perjalanan kita mulus, cita kita mulus, kita pertama kali banyak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama 1, 2, entah keberapanya, yaitu suruh menghindari dosa. Apa sebab Allah menerangkan Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma saujazawna bima kanu yaqtarifun. Innal ladzina wa dharu, tinggalkanlah, dharu biarkanlah, dharu cuek, tinggalkan, jauhi, zahirul ismi, dosa yang terlihat. Dosa yang terlihat jelas. Yang kedua apa? Wabatinah, dosa yang
sembunyi, dosa yang tidak terlihat oleh panca indera, tinggalkan. Entah dosa yang terlihat, entah dosa yang tidak terlihat. Innalladzina yaksibunal isma, orang yang melakukan dosa, entah dosa yang terlihat atau yang tidak, saujzauna, akan dibalas oleh Allah bima kanu yaktarifun, sesuai dengan perbuatan. Jadi perbuatan dosa itu ada balasannya. Orang yang berbuat dosa bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, di dunia pun ada balasannya. Entah bentuk peringatan, entah bentuk apa dan sebagainya. Yang saujzauna, kata-katanya akan dibalas, tidak di akhirat saja. Kapan balasan di dunia itu? Apakah tahun depan? Tidak jelas. Yang jelas, innallaha sari'ul hisab. Allah cepat sekali perhitungannya. Perhitungan Allah itu cepat. Contoh, Pak Haji Sulaiman waktu mesantren di Babakan, Ciwaringin, Cirebon. 3 tahun di situ 7881. Kebagian giliran menyapu. Begitu giliran menyapu, setelah disapu ada duit. Ya, istilah sekarang mah 50.000 lah. 50.000. Sebenarnya Sulaiman menemukan duit itu, bilang sama teman-temannya, "Hai teman-teman, siapa yang kehilangan duit?" Gitu. "Berapa ini?" 10.000. Enggak. "Ustaz Hami berapa?" 20.000. Enggak. "Ustaz Pak saya hilang, Pak Faris berapa?" "Ya kurang lebih 5 bulan." "Tidak." Ada lagi. Pak Um bilang, "Saya kehilangan berapa?" 100.000. "Gimana?" "Enggak tahu." Berarti tidak. Nah, meskipun Sulaiman ternyata Pak Aung kehilangan 100, Pak Hamim kehilangan 20, Pak Faris kehilangan 10.000, berarti uang itu bukan milik mereka. Milik siapa? Ya nggak tahu. Kalau gitu sebaiknya uang yang dapat nemu diberikan ke kotak masjid, ke kotak amal. Tapi waktu itu Pak Haji Sulaiman lagi keadaan tidak punya duit. Begitu menemukan uang 50.000, kalau sekarang lumayan untuk makan 2 hari 3 hari. Alhamdulillah, kata setannya begitu. Ya Allah. Tapi ternyata ya biasa, tak nikmati uang itu. Setelah setengah bulan, ibu saya datang ke pesantren, ngirim duit. Ya kalau istilah sekarang mah ya 1 juta lah. 1 juta untuk 1 bulan. Alhamdulillah. Belum 1 bulan, kita kehilangannya berapa? 100.000. Kemarin menemukan duit 50.000, belum 1 minggu ibu saya datang setelah pulang, besoknya hilang 100.000. Itu siapa yang menghukum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya iya, karena Allah yang menghukum. Ya lumayan. Kalau hukuman manusia, umpamanya zaman dulu, saya dulu nggak punya SIM, kena operasi. Ya berapa waktu itu? Ya 50.000. Itu kena hukuman 50.000. Cuman karena Sulaiman waktu itu nggak punya duit, nawar, pinter negosiasi. Tolong Pak. Kalau kena sanksi itu sebenarnya tuh 50.000 waktu itu. Cukup Pak, tolong Pak.
Saya cuma ada 20.000 Pak, tolong minta kebijaksanaannya. Akhirnya ya nggak apa-apa. Nah itu hukum manusia. Tapi Allah gimana? Sulaiman menemukan duit, tidak diumumkan, berarti enggak nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Sulaiman tertutup bahasanya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang enggak sholat saja, orang yang tertutup hatinya, tidak menerima kebenaran apapun, itu pengertiannya kafir. Nah, Sulaiman tertutup. Gimana? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ilahana ya ilahana waghfir lana wasilana umurana ilahana ya ilahana fi dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Wala in kafartum, kata Allah, kalau kamu enggak nurut sama saya, ingkar sama saya, kafir, tertutup, kata saya, kamu menemukan duit diumumkan. Kalau enggak ada yang ngaku, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, wakas madrasah, gitu. Kamu lumayanan, kamu cuma mampu, ibu bapaknya punya duit, kenapa lumayanan? Disiksa oleh Allah. Menemukan uang 50.000, belum 1 minggu 100.000 hilang. Mereka wala in kafartum, kamu kufur, inna adzabi, siksa Allah azim. Inna adzabi la syadid, karena Allah yang menghukum adalah siksanya pedih. Berbuat dosa 50.000, hilangnya 100.000. Kalau istilah sekarang. Ya, kapan itu Pak Haji? 30 tahun yang lalu. Teringatnya 3 tahun 5 tahunan ke sini. Iya, waktu itu nggak ngandel, nggak percaya. Ya kita nemu duit ya udah, ya kita hilang ya udah, itu aja. Oh, dah. Yang kedua, Sulaiman pesantren di Kediri. 81 sampai 86 pindah. Pulang pergi sudah hafal cara menipu karcis kereta. Ya, uang bawa dan uang ibu saya dikasih buat beli karcis, buat apa? Jangan macem-maceman di kereta, jangan. Bayar. Ya. Begitu di kereta, masuk kereta, uang banyak. Kalau ketahuan, kemana? Dari Cirebon, Purwokerto, tempel 1.000. Dari Purwokerto, kemana? Jogja, tempel. Ya, paling habis kalau istilah sekarang 100.000. Paling habis 100.000. Kecil. Kalau beli karcis istilah sekarang 250.000. Sulaiman tak kecoh itu. Masinis tukang karcis yang di kereta.
Selamat. Cuman mau ke Kediri, ketahuan. Kemana? Pak, dekat Pak. Itu mana? Itu Kediri. Dari mana? Dari Nganjuk. Padahal mah dari Cirebon. Dari Cirebon. Tempel 10.000. Selamat. Alhamdulillah. Waktu itu Sulaiman kalau beli karcis 250. Kalau sekarang, tapi cukup dengan uang 20.000, selamat sampai Kediri. Manusia bisa dikecoh. Cuman karena dari Cirebon itu maghrib sampai sana itu pagi, ya otomatis ingin ke WC, datang ke WC, masuk WC, selep. Waduh, dari luar mah ingin BAB. Di dalam WC tidak keluar. Akhirnya orang di WC antri, dok. Wah, terus-terusan. Akhirnya Sunan Padre, udah dah, nanti aja di pesantren isinya. Nanti dipesan, dipakai lagi. Kaos kaki dipakai. Akhirnya langsung keluar naik becak. Setelah naik becak, uang yang di sini, yang di kaki, yang di kaos kaki, nilainya kurang lebih ya, kalau istilah sekarang 2 jutaan. Hilangnya berapa waktu itu? Hampir 400.000. 400.000. Ya Allah. Lumayan 200.000. Hilangnya 400.000. Itu kalau Allah yang menghukum. Mulanya enak dihukum peringatan oleh manusia atau enakan dihukum oleh Allah? Paling enak dihukum oleh manusia. Hukuman manusia mah ringan, bisa dikecoh lah segalanya. Beberapa kalau zaman dulu, sekarang sulit ngecoh pemerintah sebab kehebatan aturannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain waktu, Sulaiman yang ketiga belanja uangnya ratusan. Kembalinya berapa? 20.000. Pelayannya lupa, yang dikembalikan berapa? 50.000. Alhamdulillah, lumayan. Duit lagi nggak ada, uangnya lebih. Sebenarnya bagaimana Sulaiman itu? Mbak, ibu, kembalinya 20.000, ini 50.000, sampai terbawa. Sebenarnya mah begitu. Sulaiman gimana waktu itu? Lumayan. Bonggan, lenger, bonggan, trader. Disuruh siapa? Trader. Lumayan. Tidak sampai setengah bulan, istilah waktu itu 30.000 itu lumayanan. Waktu di Semarang, waktu di YIN, Wali Songo Semarang, setelah pulang sampai ke Semarang, hilangnya berapa? Kurang lebih mendekati 100.000. Lumayanan 30.000. Belum 1 bulan, hilangnya 100.000. Lebih gede daripada kita dapat mencuri, dapat berbohong. Itulah perbuatan dosa. Jadi setiap dosa akan dibalas. Kapan balasan Allah? Sari'ul hisab, cepat sekali perhitungannya. Enggak sampai setahun, 2 tahun, setengah bulan hilang. Ya, itulah pembalas dosa yang kita lakukan. Allah tetap la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sulaya janji. Anda berbuat dosa, nih hukumannya sekaligus dendanya. Ya, adik-adikku sekalian, kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, adik-adik, supaya masa depannya cerah, hindari dosa. Dosanya para pelajar, dosanya murid SD, SMP, SMA adalah bolos. Hindari bolos supaya sukses.
malas perbuatan dosa, hindari supaya kita sukses. Berbohong pada orang tua perbuatan dosa, hindari supaya kita jadi orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Sekian saja, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak maten itu, enak maten.